Yesus sedang berbicara tentang orang-orang yang mendengar tetapi tidak mengerti. Area mana dalam hidupku yang masih buta rohani? Selamat pagi saudara-saudari. Inilah pertanyaan refleksi kita untuk hari ini. Holy Spirit, make my heart open to the Word of God. Make my heart open to goodness. Make my heart open to the beauty of God every day. Amen. Untuk meninggalkan 99 domba untuk mencari satu yang hilang, sungguh tidak masuk akal. Saya sendiri mungkin tidak akan setuju. Tapi perumpamaan tentang domba yang hilang membuka pikiran saya dan membuatku sadar akulah domba yang hilang. Yang begitu penting bagi Tuhan, Sang Gembala. Dia sangat peduli pada saya, bahkan Ia mengejar saya, bahkan selama masa-masa tergelap dalam hidupku. Sekarang, saya lebih memahami cara Allah bekerja. Tak seorang pun tak penting atau terlalu tersesat untuk dicari oleh Tuhan. Karena perumpamaan ini, hati saya menjadi sangat bersyukur. Perumpamaan adalah filter rohani. Perumpamaan mengungkapkan kebenaran kepada orang yang rendah hati dan bersedia mendengarkan. Namun tersembunyi bagi mereka yang sombong. Yesus lalu berbicara di hadapan banyak orang yang beragam, namun Ia memberkati mereka yang mengikutinya untuk belajar. Dengan mengatakan bahwa rahasia kerajaan Allah diungkapkan kepada mereka. Meskipun mereka tidak memahami semuanya, mereka rindu untuk belajar. Jadi Yesus menggunakan perumpamaan untuk menjelaskan kerajaan Allah kepada mereka yang memiliki hati terbuka. Orang yang merasa sudah tahu segalanya tidak bisa memahami, karena mereka sombong dan angkuh. Sebaliknya, mereka menolak Yesus. Kadang-kadang kita mendengar firman Tuhan, tetapi melewatkan maknanya, bukan karena sabdanya tidak jelas, tetapi karena hati kita tidak siap. Dan perumpamaan membuat segala sesuatunya lebih jelas dan dalam. Membuat panggilan untuk berubah lebih mudah diterima. Hari ini, kabar baik akan terus diberitakan, meskipun para pendengarnya mungkin banyak yang menolak pesan Yesus. Hal itu seperti menabur benih di tanah berbatu. Berbahagialah mereka yang mendengarkan dan menyimpan sabda itu, karena mereka akan menjalani hidup dengan kuat dan bijaksana. Harta sejati bukanlah kekayaan duniawi, tetapi hikmat untuk menjalani hidup. Mereka akan tetap kuat di tengah badai. Mereka tak akan kehilangan sukacita dan kedamaian, bahkan dalam ketidakcukupan. Tuhan akan dengan murah hati menopang kesetiaan umat-Nya di tengah ujian. Orang seperti itu tidak akan bertanya, "Di mana Tuhan?" tetapi akan tetap lembut dan tenang dalam penderitaan. Ada begitu banyak yang bisa dipelajari oleh orang yang rendah hati. Mereka akan menjalani hidup dan dengan berani. Dan perumpamaan sungguh dapat menuntun kita untuk hidup berkenan di hadapan Allah. Tuhan bersukacita kepada mereka yang mencari sabdanya. Marilah kita masuk dalam sukacitanya. Apakah Anda pernah mendengar perumpamaan tentang 10 gadis yang menanti mempelai pria? 5 gadis bijaksana membawa minyak cadangan. Sedangkan yang 5 gadis bodoh tidak membawanya. Bagaimana dengan kita? Apakah kita siap menyambut kedatangan Kristus? Perumpamaan-perumpamaan ini
membuat kita semakin bijaksana. Sebab Engkaulah sumber kehidupan, dan dalam terang-Mu kami melihat terang. Demikianlah sabda Tuhan dalam Mazmur 36. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Engkau mengasihiku begitu dalam, ya Tuhan, karena Engkau terus mengejarku. Bagaimana jika Engkau tidak tergila-gila kepadaku? Anugerahkanlah rahmat, agar aku selalu mencari hikmat-Mu, sehingga aku dapat tetap setia berjalan di jalan-Mu, dan hidup dalam terang-Mu sampai kedatangan-Mu. Beri aku keberanian untuk memahami lebih dalam, dan menganggap harta hikmat lebih penting dari segalanya di dunia ini. Bantulah aku untuk menghargai rahmat karena mengenal-Mu. Ajarlah aku untuk mendengarkan bukan hanya dengan telinga, tetapi terutama dengan hati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati keluarga Anda, saudara-saudari. Tuhan memberkati gereja Katolik kita. Dan Couples for Christ.